Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat? Puji syukur, kabarnya sehat semua. Ada baiknya kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita sampai pada hari ini dalam keadaan yang sehat. Bertemu kembali lagi bersama saya, Bapak Wendy Krisdianto Tambah. Oke anak-anak, sebelum pelajaran hari ini kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu bersama-sama ya. Silakan ketua kelas memimpin kita di dalam doa ya. Selesai, terima kasih. Ya, tolong ya dirapikan dulu ya anak-anak mejanya. Misalkan ada sampah, dibersihkan dulu ya anak-anak, biar kita nyaman belajarnya. Sebelum itu, Bapak mau mengabsen terlebih dahulu ya. Baik, Bapak akan mengabsen Ayu Sari, Rahel, Satriani, Paniasari, Kevin, Josen. Oke, hadir semua ya. Baik, sebelum Bapak menjelaskan materi kita hari ini, masih ada yang ingat gak materi pelajaran kita yang minggu lalu? Ayo, siapa yang ingat? Angkat tangannya. Ayo, siapa? Oke, ayo Kevin. Tentang apa materi kita yang minggu lalu? Ya, benar. Terima kasih Kevin sudah mengingat materi kita yang minggu lalu. Oke, materi kita pada hari ini yaitu mempelajari tentang kewirausahaan. Nah, adapun yang mau kita pelajari pada hari ini mengenai kewirausahaan antara lain ada 3. Yang pertama itu pengertian kewirausahaan. Yang kedua, karakteristik kewirausahaan. Dan yang ketiga, 7 keberhasilan dan kegagalan seorang wirausaha. Jadi, apa sih arti yang sebenarnya dari seorang kewirausahaan itu? Kewirausahaan adalah suatu keberanian untuk melakukan upaya-upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kemampuannya dengan cara memanfaatkan segala potensi yang dimiliki untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki nilai lebih. Kurang lebih pengertian dari kewirausahaan itu seperti yang Bapak baru jelaskan. Kalian ini setelah lulus sekolah bisa merencanakan. Dari kita belajar kewirausahaan ini, kalian bisa petik apa sih kewirausahaan itu. Jadi bedanya dengan seseorang yang sudah bekerja melamar di perusahaan orang lain gitu. Jadi sebenarnya kewirausahaan itu lebih mandiri, lebih bersifat mandiri karena berdiri sendiri. Yang kedua, karakteristik kewirausahaan. Nah, di sini ada macam-macam karakteristik kewirausahaan, di mana seorang wirausaha itu harus memiliki yang pertama, sikap yang jujur. Di mana seorang wirausaha harus jujur. Karena jujur itu merupakan bagian terpenting bagi setiap orang, apalagi seorang wirausaha. Nah, seorang wirausaha itu harus jujur, harus bisa dipercaya, apalagi terhadap rekan bisnis maupun customernya. Nah, yang kedua, ada komitmen yang tinggi. Komitmen yang tinggi itu sangat penting anak-anak, di mana kita itu harus semangat dalam menjalani usaha yang kita rintis, yang kita bangun, sampai nantinya usaha kita menjadi sebuah usaha yang sukses. Yang ketiga, pantang menyerah. Ya, kalian pasti tahu kan anak-anak, dimana saat ini kalau misalkan kita berusaha itu, kita harus tahu seorang wirausaha itu harus berani mengambil resiko. Gak usah dulu mentingin seberapa untungnya, untung atau ruginya. Setidaknya kita rintis dulu usahanya dari bawah. Kita bangun pelan-pelan dengan rasa komitmen kita yang tinggi. Intinya, setiap lika-liku usaha yang kita hadapi itu pasti ada aja ujiannya. Nah, sebagai wirausaha pasti sudah sewajarnya menghadapi ujian-ujian tertentu. Nah,
Rasa komitmen yang tinggi ini itulah yang melatih rasa kesabaran kita, di mana kita harus sabar menghadapi ujian-ujian. Yang keempat, disiplin. Dalam berusaha itu penting ya anak-anak, seorang wirausaha itu harus saling menghargai satu dengan yang lain, harus saling menghormati satu dengan yang lain, baik itu rekan bisnis, rekan usaha, customer. Jadikan customer itu sebagai sahabat kita, partner kita. Tidak membeda-bedakan customer itu penting ya, karena misalkan kita membeda-bedakan customer itu, usaha kita itu, Bapak yakin usaha kita itu tidak berjalan dengan baik. Yang kelima, sikap mandiri dan realistis, di mana sudah jelas ya seorang wirausaha itu harus memiliki jiwa yang mandiri, berdiri sendiri. Kita memulai usaha itu sendiri, bisa partneran juga. Terus kita juga mempunyai ide-ide, gagasan-gagasan dalam usaha itu yang realistis. Nah, kunci keberhasilan seorang wirausaha itu kita membangun usaha berdasarkan bakat yang kita punya ya anak-anak, terus berdasarkan kemampuan yang kita miliki. Dan yang paling penting, kita sebagai wirausaha itu harus bersungguh-sungguh membangun usaha dari nol. Kita harus bersemangat. Dan yang terakhir atau yang keenam, pola pikir yang kreatif. Kalau kreatif menurut Bapak, kalian itu kreatif dalam usaha, seperti membangun usaha rumah makan. Contohnya, rumah makan apa sih yang akan kita bangun? Makanan apa sih yang harus kita jual? Dan bagaimana sih kita menarik daya tarik orang? Nah, oleh sebab itu, kita harus kreatif dan berinovasi supaya usaha kita berjalan dengan baik. Misalkan, melakukan strategi marketing dengan mengadakan promo-promo, melakukan varian makanan yang beraneka ragam, sehat dan higienis, supaya pelanggan atau customer kita itu tidak bosan. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan tentang 7 kegagalan dan keberhasilan seorang wirausaha. Untuk keberhasilan, yang pertama, adanya perencanaan yang matang. Yang kedua, memiliki komitmen yang tinggi. Yang ketiga, memiliki modal yang cukup. Yang keempat, menjadi sumber daya manusia yang handal. Yang kelima, mempunyai minat dalam usahanya. Yang keenam, manajemen usahanya yang baik. Dan yang ketujuh, mempunyai sarana prasarana yang lengkap. Dan 7 hal yang mempengaruhi kegagalan. Yang pertama, tidak memiliki perencanaan yang matang. Yang kedua, tidak memiliki pengalaman dalam berwirausaha. Yang ketiga, kurangnya spesialisasi. Yang keempat, jarang melakukan inovasi. Yang kelima, kurangnya wawasan yang luas. Yang keenam, tidak memiliki semangat wirausaha. Dan yang ketujuh, kekurangan modal. Baiklah anak-anak, sekian dulu pemaparan materi kita pada hari ini. Nah, bagaimana materi kita hari ini yang Bapak ajarkan? Sudah mengerti? Bagus. Bila mana masih ada yang belum mengerti, kalian bisa bertanya melalui grup chat WhatsApp kelas kita ya anak-anak. Nah, untuk mengukur sejauh mana kalian memahami materi tentang kewirausahaan ini, Bapak akan memberikan tugas melalui Google Classroom yang sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditentukan. Nah, materi selanjutnya akan Bapak jelaskan minggu depan. Silakan dibaca-baca dari buku kita atau dicari dari media lain ya, untuk materi kita selanjutnya ya anak-anak. Untuk memotivasi kita semuanya, berikan tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Baiklah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih atas pembelajaran kita pada hari ini ya anak-anak. Apabila Bapak ada salah kata atau tindakan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, mohon dimaafkan ya. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Jangan lupa belajar.
karena dengan belajar, hidup kalian akan lebih lancar. Salam sejahtera untuk kita semua anak-anak. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bye-bye.